warahmatullahi Oke, wabarakatuh. assalamualaikum Hai rekan-rekan warahmatullahi yang wabarakatuh. Hai di channel rekan-rekan Situs yang Edukasi. di channel Ya, di Situs sini kami Edukasi, akan berbagi ucapkan tentang selamat datang. kisi-kisi dan Dan buat materi Anda yang baru menemukan TKB ini, lingkungan ucapkan hidup ya, welcome yang buat semoga kita yang akan bisa puas menghadapi dengan diri channel pada ini. seleksi Ya, kompetensi seperti di bidang judulnya, ini untuk adalah jurusan kisi-kisi lingkungan hidup SKB pada untuk CPNS jurusan 2020 PGSD ini. Ini adalah yang bocoran terbaru soal yang dan kami ini bagikan tidak muluk-muluk, dan serta ini adalah kisi-kisinya bisa kisi-kisi Anda download resmi di link dari deskripsi di Permenpan bawah. RB. Dan buat Buat Anda Anda yang tidak yang percaya, buat Anda akan yang tidak mau mengalami atau repot menonton menghadapi video ini, daripada SKB silahkan ini, langsung download di semoga Anda deskripsi lulus dan video. semoga Nah, Anda informasi menjadi terbaru orang-orang yang untuk ini rekan-rekan ya, membanggakan keluarga. bahwa Amin ya rabbal alamin. pelaksanaan Oke, di tes sini sesuai dengan SKB Permenpan itu RB, digelar pada kisi-kisinya akhir ini April ya, dan materi soalnya ya, ini atau sesuai pada dengan bulan Mei. Permenpan Masih RB tinggal 1 dan dari bulan 2 BKN bulan nomor ya. 11 tahun Oke, 2019. ini terkait Oke, virus corona tanpa yang memang panjang lebar kita langsung aja di sangat pembahasannya. bikin kita resah ya, Untuk sehingga bocoran soal pelaksanaan SKB di lingkungan Oke, hidup kisi-kisi CPNS SKB 2020 guru ini, PGSD. Di pertama, sini ada contoh 3. nomor Pertama soal ada 1, kompetensi sosial pribadi, pada pembuangan akhir kemudian sampah dengan sistem ada kompetensi pemadatan pedagodik, dan penutupan ada dengan kompetensi tanah pada profesional. Ini setiap dibagi akhir jadi operasi di sistem A. Sistem sanitary landfill, B. Open dumping, C. Chemical landfill, dan D. Subsurface injection. Yuk, yang mana jawabannya? Rekan-rekan SKB Lingkungan Hidup CPNS 2020. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Karena proses sanitary landfill, sanitari itu berasal dari kata sanitasi, yaitu pembersihan ya. Dengan meletakkan sampah padat pada suatu lahan luas yang dipadatkan, setelah itu ditutup dengan tanah dan dipadatkan lagi. Ya, inilah disebut dengan pembuangan akhir sampah rekan-rekan ya. Jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Sanitary landfill. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Proses di bawah ini ada yang termasuk dalam rangkaian pengelolaan limbah B3. Langkah tersebut adalah A. Penyimpanan, B. Pemilihan, C. Pengangkutan, dan D. Pemanfaatan. Yuk, yang mana jawabannya? Rekan-rekan di lingkungan hidup. Yuk. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Nah, proses pemilihan tidak dikenal dalam langkah pengelolaan limbah B3. Ya. Jadi, yang paling tepat adalah yaitu B. Pemilihan. Ya, langkah tersebut adalah yaitu pemilihan. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Metode transportasi limbah padat yang paling tepat untuk pengangkutan limbah padat yang mengapung adalah sistem transportasi A. Udara, B. Air, C. Otomotif, D. Mekanik. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan ya? Apakah A, B, C, atau D? Silakan dijawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh ya. Terserah Anda mau jawab yang mana, mau jawab A, B, atau C. Tapi jangan sampai salah mana jawabannya untuk lingkungan hidup. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Jadi, sistem transportasi air cocok bila jenis sampah mengapung dengan cara menyalurkan ke tempat pembuangan akhir. Jadi, cara transportasi paling tepat adalah yaitu transportasi air. Jelas rekan? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya alam atau SDA harus bisa A. Dimanfaatkan secara efisien, B. Didaur ulang, C. Dieksploitasi semaksimal mungkin, dan D. Dimanfaatkan secara efisien dan didaur ulang. Oke, mana jawabannya? Rekan-rekan TKB Lingkungan Hidup CPNS 2020. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D.
dimanfaatkan secara efisien dan didaur ulang. Kenapa? Dalam pembahasannya. Jadi, sumber daya alam harus diperlakukan secara efisien dan semaksimal mungkin digunakan lagi sehingga mengurangi pengambilan SDA. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D. Jelas? Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Di sini kami hanya membahas beberapa soal saja. Di sini kami membahas hanya 10 soal. Sebenarnya banyaknya ada 50 soal. Dan buat Anda yang versi lengkap dari soal ini, ya, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan versi lengkapnya ya. Dari soal daripada lingkungan hidup ini, CPNS 2020 untuk jurusan lingkungan hidup. Tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan. Tapi dengan syaratnya like dan subscribe. Ingat ya, syaratnya adalah like dan subscribe agar kami semangat untuk mengirimkan Anda dan itu menjadi amal ibadah kita bersama. Karena like subscribe itu gratis rekan-rekan ya, tanpa harus mengeluarkan budget seperti itu. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Berdasarkan bentuknya, maka sampah dapat digolongkan menjadi A. Domestik, B. Heterogen, C. Padat, D. Organik. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Apa C? Kita lihat pembahasannya. Sampah berdasarkan bentuknya digolongkan sampah padat, cair, dan gas. Ya, jadi yang paling adalah yaitu C. Yaitu sampah padat. Jelas kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Parameter fisik yang digunakan untuk mengukur kualitas air adalah A. Temperatur, B. pH, C. Logam berat, D. Kandungan bakteri. Yuk, yang mana jawabannya? Yang sering mengukur air? Saya yakin Anda tahu ya. Oke, kita lihat jawabannya langsung, yaitu A. Temperatur. Kenapa? Yuk kita lihat pembahasannya. Karena temperatur adalah parameter fisik. Ya, parameter fisik yang dilakukan atau digunakan untuk mengukur kualitas air, yaitu temperatur. A yang paling tepat. Oke, jelas? Ya, kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Proses pengolahan limbah cair secara fisik yang dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat menyerap bahan yang tersubstansi dengan menyerap pada pori-pori permukaan disebut proses A. Flotasi, B. Adsorpsi, C. Osmosis, dan D. Filtrasi. Ya, yang mana jawabannya? Ini istilah-istilah yang memang harus kita ketahui. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Jadi, daya adsorpsi bahan akan menyerap bahan yang tersuspensi seperti terjadi penggunaan batu apung. Ya. Jadi, yang paling tepat adalah yaitu B. Adsorpsi. Ini bahasa Inggris ya, penyerapan artinya. Kalau floating itu adalah dia mengapung. Nah, seperti itu rekan-rekan. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Faktor yang berpengaruh pada penyaluran limbah cair dengan sistem gravitasi adalah A. Kecepatan aliran air, B. Lebar saluran, C. Jumlah air, dan D. Kedalaman saluran. Yang mana jawabannya pada rekan-rekan lingkungan hidup untuk SKB CPNS 2020-2019. Oke, jawabannya adalah yaitu A. Kecepatan aliran air. Kenapa A? Lihat pembahasannya. Jadi, kecepatan aliran air ditentukan oleh kemiringan saluran. Ya. Jadi, yang tepat adalah yaitu A. Ini yang disebut dengan pengaruh saluran limbah cair dengan sistem gravitasi. Jadi, yang tepat adalah yaitu A. Oke. Lanjut kita ke contoh soal nomor 9.
Rekomendasi pengurangan biaya pengolahan limbah untuk mencapai produksi bersih dan ekoefisiensi adalah dengan cara A. Daur ulang, B. Tidak perlu diolah, C. Pengurangan tenaga kerja, dan D. Ganti produk. Yuk, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Daur ulang. Kenapa? Yuk kita lihat pembahasannya. Salah satu cara produksi bersih adalah daur ulang, sekaligus mengurangi eksploitasi SDA, sumber daya alam, sehingga dapat dicapai efisiensi dan ekonomis. Ya, jelas rekan? Jadi yang keempat adalah yaitu A, daur ulang. Oke, lanjut kita di contoh soal nomor 10 atau contoh soal terakhir. Ya, yang mana pada contoh soal ini saya mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar, karena di sini kami hanya membahas 10 soal saja. Ya, ingat 10 soal saja. Di sini sebenarnya ada 50 soal, dan buat Anda yang versi lengkapnya, ya, nanti tinggalkan email Anda pada kolom komentar kami kirimkan dengan syarat like dan subscribe. Oke, silahkan dijawab kolom komentar ya untuk soal nomor 10 ini. Oke, kalau sudah ready, kita lihat soalnya. Lingkungan merupakan suatu sistem yang ditopang oleh beberapa subsistem. Subsistem yang tidak termasuk dalam sistem lingkungan adalah A. Lingkungan ekonomi, B. Lingkungan sosial, C. Lingkungan alam, dan D. Lingkungan buatan. Yuk dijawab pada kolom komentar rekan ya, silahkan. Nah, di sini saya akan tunjukkan daripada soal yang 50 soal itu, ya, karena di sini saya membahas 10 soal saja. Jadi saya tidak mau membahas semuanya karena agak ribet dan terlalu panjang. Jadi cukup 10 soal sebagai referensi buat kita, dan silahkan Anda baca ulang daripada 50 soalnya. Oke, kita lihat yang 50 soalnya. Oke, ini dia rekan-rekan yang kumpulan soal CPNS paling lengkap 2020 untuk ASN prediksi soal CPNS TKB lingkungan hidup. Ya, ini adalah versi lengkapnya yang saya maksud tadi. Selain itu Anda bisa mendownloadnya di website kami, yaitu di www.guruyes.com. Silahkan, di sini banyak sekali file-file. Di sini ada sekitar 200-an, 200 soal file TKB atau SKB CPNS, semua jurusan di sini di blog ini, di situs ini, di website ini sudah kami sampaikan dan sudah kami siapkan di sana. Nah, ini soal yang tadi kita lihat di bawah, kita coba geser. Ini sebenarnya banyaknya ada 50 soal ya. Oke, ini sangat banyak sekali. Ya, 50 soal. Nah, buat Anda yang versi lengkap dari soal ini, ya, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan ya, daripada soal SKB lingkungan hidup. Tapi dengan syaratnya seperti biasa, like dan subscribe ya, karena yang dua-duanya ini gratis rekan-rekan ya, tanpa Anda repot, cukup Anda punya email, maka Anda bisa like dan subscribe-nya seperti itu. Oke, ya, demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan ini kita berbagi dengan ikhlas, tanpa banyak muluk-muluk, tanpa banyak omong-omong ya. Silakan buat Anda sekali lagi ya, tinggalkan email Anda pada kolom komentar. Kami tunggu ya rekan-rekan. Ya, kami tunggu rekan-rekan ya. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sukses bareng bersama Bapak Sidu, yaitu Bapak Situs Edukasi. Semoga bermanfaat. Syukron, thank you, semoga berkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.